Sebelum memulai uji lemak, ini adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Pertama-tama, kita siapkan kertas yang sudah diberi keterangan bahan yang akan kita uji. Letakkan singkong kering, pepaya, wortel, kacang tanah, biji jagung, margarin, minyak, air, seledri, kemiri, santan, dan susu. Langkah selanjutnya yaitu usapkan bahan pada kertas. Jika sudah selesai diusapkan, kita diamkan semua kertas selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita amati satu persatu dengan senter. Jadi, kesimpulan dari praktikum uji lemak ini adalah makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas saat disorot dengan cahaya. Sementara, yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda transparan pada kertas. Bahan yang terbukti mengandung lemak dari hasil percobaan ini adalah kemiri, margarin, santan, susu, minyak goreng, dan kacang tanah. Sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak ada wortel, seledri, singkong kering, pepaya, biji jagung, dan air. Siapkan alat dan bahan seperti piring plastik, pipet tetes, betadin, dan bahan makanan yang akan diuji yaitu pisang, apel, nasi, putih telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Betadin digunakan sebagai pengganti larutan lugol karena sama-sama mengandung yodium untuk mendeteksi pati atau amilum. Selanjutnya, apel, pisang, nasi, putih telur rebus, tahu putih, biskuit kita hancurkan atau haluskan sedikit. Lalu margarin, tepung terigu, gula pasir masukkan juga ke dalam piring. Setelah itu, masing-masing bahan makanan tersebut ditetesi beberapa tetes betadin. Berdasarkan tabel pengamatan uji karbohidrat di atas, dapat diketahui bahwa bahan makanan yang berubah warna menjadi menghitam setelah diberi yodium atau betadin berarti mengandung karbohidrat berupa amilum atau pati. Sebaliknya, bahan makanan yang warnanya tetap sama berarti tidak mengandung amilum atau kandungan karbohidratnya sangat dikit. Pisang mengalami sedikit perubahan warna menjadi agak menghitam. Hal ini menunjukkan bahwa pisang mengandung sedikit karbohidrat. Apel tidak mengalami perubahan warna, sehingga dianggap tidak mengandung amilum. Nasi berubah menjadi menghitam karena mengandung banyak karbohidrat berupa pati. Putih telur rebus tidak berubah warna karena lebih banyak mengandung protein daripada karbohidrat. Tahu putih juga tidak mengalami perubahan warna sehingga kandungan karbohidratnya sangat sedikit. Untuk margarin tetap berwarna sama karena tersusun dari lemak dan tidak mengandung amilum. Untuk biskuit berubah menjadi menghitam karena mengandung tepung dan gula yang termasuk karbohidrat. Untuk tepung terigu juga berubah menjadi menghitam karena banyak mengandung pati. Untuk gula pasir tidak berubah warna karena yodium lebih mendeteksi amilum, bukan gula sederhana. Untuk kentang berubah menjadi menghitam karena mengandung banyak pati atau amilum.
Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sedangkan telur rebus, tahu putih, margarin, dan apel tidak menunjukkan adanya kandungan amilum. Dalam proses pembakaran, kami terlebih dahulu mengambil sampel bahan yang terutama adalah pada bulu ayam dan menyalakan lilin. Kemudian kami menyiapkan bulu ayam untuk dibakar sebagai kontrol dalam percobaan ini. Kami pun membakar bulu ayam tersebut dan mengamati atau mencium aroma pada bulu ayam yang mengandung protein. Saat daging ayam dibakar, aromanya menghasilkan seperti pada bulu ayam yang dibakar. Putih telur yang sudah direbus saat dibakar, aromanya mengandung protein seperti pada bulu ayam. Kami membakar tempe kemudian mencium aroma yang sama pada bulu ayam yang dibakar. Roti dibakar, kemudian mencium aroma yang telah dibakar dan membandingkan aromanya sama seperti dengan aroma pada bulu ayam. Kangkung saat dibakar, kemudian mencium aromanya tidak menghasilkan aroma yang sama seperti pada bulu ayam. Gula saat dibakar, kemudian mencium aromanya tidak menghasilkan sama seperti pada bulu ayam. Tepung terigu saat dibakar beraroma sama seperti pada bulu ayam dan mengandung protein. Seledri saat dibakar beraroma tetap sama seperti bau pada daun seledri dan tidak beraroma seperti dengan bulu ayam. Selanjutnya kita akan melakukan percampuran pada larutan tembaga dan larutan kapur. Setelah itu kita hancurkan telur putih dan kita tuangkan secukupnya 2 tetes pada telur putih. Dan kita taruh untuk sebagai contoh bukti warna tidak berubah. Setelah itu kita tuangkan larutan kapur pada larutan tembaga sulfat yang dicampur dengan telur putih dan kita taruh juga dengan contoh agar kita dapat melihat perbedaannya. Pada contohnya tidak ada perubahan warna dan pada telur ayam putih tersebut mengalami perubahan warna yaitu warna ungu yang menyatakan bahwa terjadi perubahan karena telur putih itu mengandung protein. Selanjutnya kita akan menghancurkan tempe. Lalu kita tuang kembali larutan tembaga sulfat pada tempe tersebut. Kita teteskan kembali larutan kapur pada atas tetesan larutan tembaga sulfat dan dapat dilihat terjadi perubahan warna yang tadinya biru menjadi warna ungu dikarenakan tempe tersebut mengandung protein sama seperti telur putih tersebut. Selanjutnya di sini kita menghancurkan roti dan mencampurkan roti dengan larutan tembaga sulfat dan larutan kapur. Dapat dilihat kedua larutan tersebut mengalami perubahan warna yang berarti roti tersebut mengandung protein. Selanjutnya kita hancurkan daging ayam dan kita campurkan dengan larutan tembaga sulfat 2 tetes. Lalu kita campurkan dengan kapur. Dapat dilihat daging ayam tersebut mengalami perubahan yang artinya daging ayam tersebut mengandung protein. Selanjutnya daun kangkung yang sudah dihancurkan kita campurkan dengan larutan tembaga dan larutan kapur. Namun dapat kita lihat tidak mengalami perubahan pada daun kangkung tersebut. Di sini saya memastikan kembali apakah mengalami perubahan namun tetap sama, tidak mengalami perubahan apapun pada daun kangkung tersebut.
Saya mencoba mencampurkan sedikit lagi dengan kapur, namun tetap tidak mengalami perubahan apapun pada daun kangkung tersebut. Selanjutnya, saya menghancurkan daun seledri. Lalu mencampurkan dengan larutan tembaga sulfat dan larutan kapur. Namun pada daun seledri tersebut tidak mengandung protein. Lalu selanjutnya pada gula. Kita tidak menghancurkan gula tersebut dan kita langsung mencampurkannya dengan larutan tembaga sulfat dan larutan kapur. Dapat kita lihat pada gula tersebut tidak mengalami perubahan yang artinya tidak mengandung protein. Selanjutnya terigu. Kita teteskan kembali larutan tembaga sulfat. Lalu kita teteskan kembali larutan kapur pada terigu tersebut dan dapat kita lihat terigu tersebut mengalami perubahan warna yang artinya terigu tersebut mengandung protein. Dapat disimpulkan yang mengandung protein adalah terigu, bulu ayam, putih telur, ayam, tempe, roti. Yang tidak mengandung protein adalah gula, kangkung, seledri.